Dalam misi kali ini, saya dan rombongan akan mengunjungi warga yang beragama Kristen di salah satu desa terpencil di Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Aceh. Kita menuju ke lokasi pelayanan di salah satu pedalaman Aceh Tenggara. Tetap semangat. Untuk memudahkan perjalanan, kami menyewa kendaraan yang biasanya disebut di tempat itu hardtop. Selain kendaraan harus kuat, pengemudinya juga harus yang berpengalaman, sebab akan melewati jalan yang medannya cukup berat. Di awal perjalanan, kami langsung melihat pemandangan indah aliran Sungai Alas. Kami terus menyusuri jalan, dan kami akan segera memasuki area jalan yang tidak beraspal. Dari sini perjalanan akan membutuhkan waktu kurang lebih 40 menit untuk sampai ke lokasi yang akan kita tuju. Selain rumah penduduk yang jarang, di sisi jalan kita melihat ladang-ladang penduduk. Mereka menanam coklat, jagung, kemiri, kelapa, durian, dan lain-lain. Dan ketika video ini direkam, lokasi di tempat ini sedang musim kemarau. Jadi, tanah terlihat kering dan gersang. Kita sampai di salah satu desa kecil, dan dari sini perjalanan kita akan melewati medan yang cukup berat, jalanan berbatu, dan mendaki. Kita akan menaiki bukit itu. Sekalipun diterpa terik matahari yang menyengat, saya dan rombongan sangat menikmati perjalanan dan pemandangan sekitar. Nama desa yang kita akan datangi ini adalah Kutai Kompas atau Desa Kompas. Jalan ini sebenarnya sangat curam, itulah sebabnya hanya kendaraan dengan spesifikasi tertentu yang akan mampu mendaki jalan ini. Selain itu, tentu pengemudinya harus benar-benar berpengalaman. Bisa bayangkan kalau pengemudi tidak menguasai medan, di sebelah kanan jurang yang dalam sudah menanti. Sejenak kita menikmati pemandangan ini. Pegunungan dan aliran Sungai Alas. Dengan sangat hati-hati, pengemudi kita terus memacu kendaraan di jalan yang begitu terjal.
Walaupun ada sedikit rasa takut dengan kondisi jalanan yang begitu terjal, tapi masing-masing kita coba menenangkan satu sama lain. Ternyata pendeta bisa takut juga ya. Ya bisalah, kan pendeta juga manusia. Tapi syukurnya juga driver kita juga sangat menguasai medan, sehingga kita bisa melewati dakian itu dengan selamat. Walaupun harus bergerak perlahan, kendaraan yang kita tumpangi juga sangat kuat untuk menanjak jalan seterjal itu. Itulah sebabnya, kendaraan untuk bisa ke lokasi ini haruslah dengan spesifikasi khusus. Lokasi di mana saya berada, ini adalah bagian dari kawasan Taman Gunung Leuser. Juga perbukitan yang terlihat di sebelah kanan itu. Kendaraan kita terus menyusuri jalan dan sambil kita terus menikmati pemandangan yang tersaji di depan mata. Dan akhirnya, kita sampai di Kuta Kompas yang menjadi tujuan akhir kita. Kita sampai sekitar pukul 10 pagi, dan rumah-rumah penduduk pada tutup, sebab mereka semua pada bekerja di ladang. Kita hanya disambut oleh pengawal desa, yaitu Guguk. Di mana nih, Pak? Kita ada di Desa Gunung Kompas, di mana di sini hanya beberapa penduduk dan kita mau adakan penjangkauan di sini, menyampaikan betapa Tuhan mengasihi semua orang sampai ke pelosok-pelosok dan gunung yang sulit dijangkau sekalipun. Kita ada di sini membawa kabar baik, memberikan damai sejahtera, ketenangan dan hidup yang kekal oleh Yesus Kristus. Ini driver kita. Marga apa, Bang? Puji Tuhan, marga Siombing, Bapak Sony Siombing. Wis, ini keren. Kalau nggak ada beliau tadi kita mungkin sudah nggak sampai ke sini. Itu semua karena kebaikan Tuhan lah. Yes. Ada mobil kita semua lancar. Terima kasih Semua buat Bapak Tuhan, Siombing. semua oleh karena kebaikan Tuhan. Amin. Desa Kompas ini hanya berpenduduk 38 rumah tangga. Pekerjaan mereka adalah bertani, dan sebahagian besar mereka menganut agama Kristen. Namun tidak ada gereja di tempat ini. Kalau mereka mau beribadah, mereka harus ke desa lain, dan harus melewati jalanan yang kita lewati tadi. Lahannya ini lokasi siapa punya? Setelah menunggu sekitar 1 jam, beberapa warga akhirnya pulang dari ladangnya untuk istirahat siang. Setelah kami memperkenalkan diri bahwa kami adalah rombongan hamba-hamba Tuhan, warga itu pun menyambut kami dengan gembira.
Sebab mereka memang sangat senang kalau didatangi oleh hamba-hamba Tuhan. Mengingat lokasi mereka yang terpencil, sangat jarang memang pelayanan dari gereja mendatangi lokasi mereka. Oleh-oleh yang kita bawa, kita bagikan kepada warga, dan mereka sangat senang menyambutnya. Akhirnya, pada tengah hari sebahagian warga desa telah kembali dari ladangnya. Dan di sebuah balai sederhana yang ada di desa itu, kami pun berkumpul dan berbincang sambil menikmati makanan ala kadarnya. Masing-masing warga mengungkapkan harapan dan kerinduan hatinya tentang perlunya pelayanan dan kunjungan kerohanian yang berkelanjutan ke desa mereka. Sebab selama ini warga desa harus turun ke desa di bawah untuk dapat beribadah. Karena Tuhan lebih utama, karena kasih Tuhan lebih utama sama kita. Muludang lau kisah itu siano, aku harus tetap percaya sama Tuhan. Aku harus tetap bersyukur sama Tuhan. Dan pada kesempatan ini kami pun menyampaikan firman Tuhan dan berdoa untuk warga desa. Sekaligus berdoa meminta hujan supaya turun. Berhubung desa mereka sudah beberapa minggu tidak hujan. Dan puji Tuhan, setelah selesai acara kunjungan ini, langit pun sudah mulai menunjukkan tanda-tanda hujan akan segera datang. So terbilang berjumi nang pepardosa dang ramu baholongi didongani ho Dia. Desa Kompas diberkati Tuhan. Yes, yes, yes. Hujan turun, hujan turun, hujan turun, hujan turun, hujan turun, hujan turun. Akhirnya, dengan berat hati kami pun harus izin pamit karena langit sudah memperlihatkan tanda-tanda hujan akan segera turun. Mengingat perjalanan pulang akan sangat sulit, berbahaya, dan berisiko kalau jalanan basah karena hujan. Kami sangat senang dengan sambutan hangat dari warga atas kedatangan kami yang secara spontan atau tanpa perencanaan awal. Dan kami pun meninggalkan Kuta Kompas. Kiranya anugerah Tuhan akan mempertemukan kita kembali. puji gorni Yesus Tuhan.